Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita matematikanya akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama kita akan membandingkan pecahan. Bagaimana sih Bu cara membandingkan pecahan? Oke, ada 3 cara kita untuk membandingkan pecahan. Yang pertama dengan menggunakan gambar. Bagaimana Bu untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar? Perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Di sini ada 2 contoh lingkaran yang sudah terbagi menjadi 4. Yang pertama, 2 bagian yang diwarnai. Maka kalau ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. 2 adalah bagian yang diwarnai dan 4 adalah bagian yang terpotong. Oke, yang satunya 3/4, yaitu 3 bagian yang diwarnai ditulis di sini, lalu 4 adalah bagian keseluruhan pecahan. Maka kita lihat di sini daerah yang diwarnai mana yang lebih luas? Ini. Oke, betul. Maka yang 3/4 dicaplok. Seperti itu nggih. Oke, selanjutnya yang samping ada 2 lingkaran lagi, tapi berbeda. Maksudnya yang satu dipecah menjadi 2, yang satu dipecah menjadi 3. Oke, yang pertama, yang satu lingkaran dipecah menjadi 2 ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/2, karena satu bagian yang diwarnai, 2-nya ini adalah total keseluruhan. Dan yang satunya, satu lingkaran dipecah menjadi 3. Yang satu diwarnai maka ditulis di sini per 3. 3 adalah total keseluruhan. Oke, di antara kedua lingkaran ini mana daerah yang diwarnai yang lebih luas? Bagian gambar yang diwarnai yang lebih luas yang mana? Ini atau ini? Yang ini, betul. Berarti yang 1/2 dicaplok. Gini nggih. Yang 1/2 dicaplok. Oke, sudah paham? Baik. Untuk selanjutnya, cara membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Kita kasih contoh membuat garis pecahan 1/2. Oke, kita buat garis dulu. Seperti ini, kita buat garis seperti ini. Lalu jangan lupa bagian kiri pojok kalian kasih nilai atau kalian kasih tulisan 0. Lalu baru kalian bagi garisan ini menjadi 2. 1, 2. Kalian tulis 1, 2. Gini nggih. Lalu baru kalian kasih penyebutnya 1/2, 2/2, karena ini dibagi menjadi 2. Ini 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Seperti ini nggih. Maka 1/2. Untuk selanjutnya kita coba 1/3. Kita buat garisan dulu seperti ini. Jangan lupa kasih 0. Baru kalian bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Kasih nilai 1, 2, 3. Baru dikasih penyebutnya 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 sama dengan 1. Lalu kita bandingkan 1/2 dengan 1/3. Kira-kira besar yang mana ya? Oke, kita lihat letak kedua ini. Kalau yang 1/3 ini sebelah kiri, maka 1/3 ini adalah pecahan paling kecil. Jadi yang sebelah kanan, maksudnya yang agak ke sini, 1/2 ini memiliki nilai yang besar. Maka gimana Bu cara menulisnya? 1/2 dicaplok 1/3. Jadi cara membandingkan itu dilihat dia terletak di kiri atau terletak di bagian kanan. Kalau semakin kiri berarti nilainya semakin kecil. Kalau pecahannya terletak pada sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Seperti itu nggih.
Baik, sudah, kita akan melanjutkan cara membandingkan pecahan dengan cara yang ketiga, yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Contoh, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Ini penyebutnya memiliki nilai yang sama. Itu semakin mudah. Gini nak, kalau penyebutnya sama, maka yang perlu dilihat hanya pembilangnya, 3/5. Kira-kira 3/5 ini mana yang lebih besar? 5, betul. Maka yang dicaplok 5/6. Seperti ini nggih. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya, 3 dan 5. Mana yang lebih besar? 5. Maka yang dicaplok 5/6. Gitu. Lalu Bu, kalau penyebutnya berbeda gimana caranya? Oke, kalau penyebutnya berbeda, kita tinggal lihat 3/4 dan 2/3. 3/4, 2/3. Dengan cara gimana Bu? Kita kalikan silang. Sini 3 kali 3 berapa? 9. 2 kali 4 berapa? 8. Jadi kan 9/4 dan 8/3. Kira-kira 9 dan 8 ini besar mana? Besar 9. Jadi yang ditaplok ini 9/4, atau ini tadi kan nilai dari 3/4. Maka yang dicaplok itu 3/4 dicaplok 2/3. Atau 3/4 dicaplok dengan 2/3. Seperti itu nggih nak. Oke. Sudah paham dengan ketiga cara tersebut? Kalau belum paham, anak-anak bisa tanya ke Bu Iil nggih. Oke, yang kedua, mengurutkan pecahan. Baik, tadi setelah membandingkan pecahan, kita mengurutkan pecahan. Setelah pecahan dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Lalu penyelesaiannya gimana Bu? Oke, kita lihat di sini penyebut pecahannya sama, maka tinggal mengurutkan pembilangnya. Dengan gimana Bu? Kita lihat angka-angkanya ini, mana yang lebih kecil? 5, berarti 5 dulu, 5/12. Habis itu mana lagi? 7,7/12. Mana lagi? 11 Bu, 11/12. Sudah urut kan? Mudah nggih? Mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Oke. Baik, kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Lalu gimana Bu kalau penyebutnya pecahan berbeda? Oke, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita lihat nggih, 1/2, 5/8, 3/4. Di sini kita ambil yang paling besar. Oke, 8. Jadi 2 ini disamakan menjadi 8 penyebutnya. Oke, jadi semua disamakan dulu menjadi 8. Oke, gini nggih. Ini juga dijadikan 8, ini juga dijadikan 8. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 1, 1. Jadi 4/8. Nah, seperti ini nak. 8 dibagi 8, 1. 1 kali 5, 5. Gini, seperti ini. Kan ini sudah sama ya. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 6/8. 8 gini. Habis itu setelah semuanya sama, kita lihat pembilangnya. Di sini ada 4, 5, 6. Kira-kira yang paling besar yang mana? Yang ini 6/8 atau 3/4. Jadi yang ditulis itu
pecahan asalnya atau pecahan asli. Jadi tulis di sini 3/4. Nah, sudah ditulis ini ya. Habis itu mana lagi? Yang paling besar 5/8. Oke, pecahan aslinya mana? 5/8. Ya 5/8 ini. Tulis G 5/8. Lalu yang terakhir yang mana? Yang 4/8. Mana pecahan aslinya? 1/2. Maka ditulis 1/2. Seperti itu nggih Nak. Sudah paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan ke Bu Iil. Sudah. Lalu untuk tugas kalian dikerjakan latihan 3. Nomor 1, Bu Iil kasih contoh. Tuliskan nilai pecahan dari bagian-bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda caplok, atau sama dengan. Oke. Seperti A ini. Yang diwarnai ada berapa? 1. Berarti kita tulis di atas G1. Lalu kotak ini dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Maka kalau ditulis 1/4. Oke. Satunya ada 1 kotak dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ditulis di bawah 4 Nak. Nah, seperti ini. Lalu yang diwarnai ada berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kotak. Lalu gimana cara membandingkan, Bu? Oke, kita lihat bagian yang diwarnai ini dengan yang ini mana yang lebih luas? Yang ini, betul. Berarti mana yang dicaplok? Ini. Oke, sudah paham? Oke, sudah nggih? Ini yang contoh nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Kalian kerjakan wajibnya 3 saja. Bu Iil kasih contoh. Yang E 15/23 titik-titik 18/23. Mana yang lebih besar dan bagaimana cara membandingkan pecahan tersebut? Ini penyebutnya sudah sama, maka kita hanya melihat pembilangnya. 15 dan 18 banyak yang mana? Banyak yang 18, maka dicaplok. Seperti itu nggih. Nomor 2, kalian wajib mengerjakan 3 saja. Kalian boleh pilih yang mana aja. Oke. Nomor 3, kita membuat garis pecahan. Kita lihat A 3/6, 1/6, 4/6. Nomor A. Yang pertama kita urutkan dulu Nak. Menjadi berapa? 1/6, 3/6, 4/6. Lalu kita membuat berapa bagian, Bu? Kita lihat penyebutnya 6. Berarti kita membuat 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis guys 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita kasih 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau sama dengan 1. Gitu. Untuk selanjutnya kalian harus dibagi menjadi seperti ini nggih. Diurutkan dulu baru kalian bagi seperti ini. Kalian kerjakan 2 saja nomor 3. Lalu yang nomor 4, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, sudah nomor 4 ini kalian kerjakan 3 saja. Kalian kerjakan 3 saja. 1, 2, 3. Sudah nggih? Sekian dari Bu Iil. Apabila ada kesalahan atau belum paham, kalian bisa tanya ke Bu Iil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.